Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Ajrumiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i, utawi kiku bab kang nerangake pira-pira isim kang den waca rafa. Beberapa isim yang dibaca rafa. Marfu itu yang dibaca rafa. Al marfu'atu utawi beberapa isim yang dibaca rafa iku sab'atun, ada 7. Wahia utawi sab'atun iku al fa'ilu, yang pertama adalah fa'il. Kalau bahasa Indonesia fa'il itu subjek kalau dalam suatu kata. Wal maf'ulu, dan maf'ul, alladzi ya maf'ul, lam yusamma, yang tidak disebut. Apa yang tidak disebut? Fa'iluhu, fa'ilnya maf'ul. Nah, kemudian yang kedua adalah maf'ul yang tidak ada fa'ilnya, atau istilah lain itu naibul fa'il. Wal mubtada'u, dan mubtada, berarti yang nomor ketiga adalah mubtada. Wa khobaruhu, dan khobarnya mubtada. Nomor 4 khobarnya mubtada. Wasmu kana, dan isimnya kana. Wa akhwatiha, dan saudaranya kana. Wa khobaru inna, dan khobarnya inna. Wa akhwatiha, dan saudaranya inna. Wa tabi'u, dan isim yang mengikuti lil marfu'i, kepada isim-isim yang dibaca rafa. Wa huwa utawi tabi' lil marfu', isim-isim yang mengikuti kepada isim yang dirofakan itu arba'atun, ada 4. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. An-na'tu, 1 adalah na'at, wal ngatfu, 2 adalah ngatof, wat tauqidu, 3 taukid, wal badalu adalah badal. Nah, al-marfu'atul asma'i, isim-isim yang dibaca rafa itu ada 7. 1 adalah fa'il. Kemudian nomor 2 adalah naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian nomor 3 adalah mubtada. Kemudian nomor 4 adalah khobar dari mubtada. Nomor 5 isimnya kana, 6 khobar inna, 7 tabi' lil marfu'. Nah, tabi' lil marfu' ini atau isim yang mengikuti isim yang dirofakan itu ada 4, yaitu na'at, taukid, badal, dan ngatof. Babul fa'ili, utawi kiku bab kang nerangake fa'il. Al fa'ilu utawi fa'il, huwa ya fa'il iku al ismu, isim, al marfu'u kang den rofa'ake, al madhkuru kang den tutur qablahu ing dalem sadurunge fa'il. Apa sing den tutur? Fi'luhu, fi'ile fa'il. Wa huwa utawi fa'il iku ala kismaini, ing atase atau atas 2 bagian. Zahirin, bagian pertama adalah fa'il isim zahir, wa mudmarin, dan fa'il isim dhamir. Fadzahiru, maka utawi isim zahir, fa'il isim zahir, nahwu kaulika, umpamanya pengucapmu koma zaidun, lafat koma zaidun. Wa yakumu zaidun, dan lafat yakumu zaidun. Wa koma zaidani, lafat koma zaidani. Wa yakumu zaidani, dan lafat yakumu zaidani. Wa koma zaiduna, dan lafat koma zaiduna. Wa yakumu zaiduna, dan lafat yakumu zaiduna. Wa qoma rijalu, dan lafat qoma rijalu. Wa yakumu rijalu. Wa qomat hindun, wa takumu hindun. Wa qomatil hindani, wa takumul hindani. Wa qomatil hindatu, wa takumul hindatu. Wa qomatil hunudu, wa takumul hunudu. Wa qoma akhuka, wa yakumu akhuka. Wa qoma hulami, wa yakumu hulami. Wa ma, dan lafat asbaha yang serupa dzalika kepada lafat-lafat yang telah disebut tadi. Kemudian wal mutmaru utawi fa'il isim dhamir iku isna asyara, ada 12. Nahwu kaulika, umpamanya
pengucapmu dorobtu, lafadz dorobtu, wa dorobna dan lafadz dorobna, wa dorobta dan lafadz dorobta, wa dorobti dan lafadz dorobti, wa dorobtuma dan lafadz dorobtuma, wa dorobtum, wa dorobtunna, wa doroba, wa dorobat, wa doroba, wa dorobu, wa dorobna. Nah, sekarang yang pertama adalah al-fa'il. Apa itu fa'il? Nah, kalau secara bahasa Indonesia itu artinya subjek atau pelaku. Kalau secara dalam ilmu nahwu itu adalah isim. Al-ismu huwal ismu al-marfu'u. Isim yang dibaca rofa. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Yang qablahu fi'luhu. Sebelum fa'il itu ada fi'il. Berarti fa'il itu jatuh setelah fi'il atau disebut ba'dal fi'li juga bisa. Kemudian fa'il itu ada dua, ada fa'il isim dhohir dan ada fa'il isim dhamir. Nah, untuk fa'il isim dhohir berarti fa'ilnya berupa isim dhohir. Nah, isim dhohir di sini contohnya koma zaidun. Koma telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaidun. Di sini zaidun menjadi fa'il. Lambangnya adalah fa. Nah, zaidun ini adalah isim yang dibaca rofa karena di sini ditandai dengan domah. Zaidun ini isim mufrad, kemudian rofaknya pakai domah. Ada isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il. Nah, ini ada fi'il madhi koma. Nah, ini disebut fa'il. Kemudian contoh berikutnya adalah koma zaidani. Nah, lafadz az-zaidan ini isim jelas karena ada alnya. Kemudian isim ini rofa. Kenapa rofa? Karena ini adalah isim tasniyah dan dengan alif. Rofaknya dengan alif. Makanya kemarin penting mengetahui ini i'robnya apa untuk mengetahui nanti kedudukannya jadi apa. Oh, ini karena isim dibaca rofa dan isim ini jatuh setelah fi'il, maka ini kemungkinan besar diterkib menjadi fa'il. Kemudian contoh berikutnya adalah koma zaiduna. Zaiduna ini adalah jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim ketika ditandai dengan wawu ini berarti rofa. Ada isim jatuh setelah fi'il, isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il, maka ditarkib jadi fa'il. Kemudian koma ar-rijalu. Ar-rijalu ini jamak taksir. Jamak taksir tandanya domah berarti ini rofa. Nah, rofa ada isim yang dibaca rofa setelah fi'il, maka ditarkib menjadi fa'il. Kemudian komat hindun. Nah, hindun ini adalah isim mufrad. Nah, karena hindun di sini rofa menggunakan domah, maka diterkib jadi fa'il karena jatuh setelah fi'il. Di sini perbedaan koma dan komat. Kalau fa'ilnya itu berupa mu'annas atau perempuan, maka fi'ilnya dikasih tak taknis sakinah. Tak taknis menunjuk tak yang menunjukkan perempuan, taknis sakinah yang disukun. Kalau ini kan mudzakkar tidak perlu dikasih tak taknis. Nah, untuk contoh berikutnya adalah komatil hindani. Hindani ini juga mu'annas. Mu'annas karena hindun itu kan perempuan, nama orang perempuan. Nah, di sini tasniyah karena hindani. Nah, tasniyah ditandai dengan alif. Kalau pakai alif berarti i'robnya rofa. Nah, ada fi'il, ada isim jatuh setelah fi'il, yang isim tersebut dibaca rofa, maka ditarkib jadi fa'il. Komat telah berdiri, siapa? Hindun, hindun. Atau kalau bahasa Indonesia kan berarti hindun berdiri. Nah, hindun ini kan subjek. Nah, subjek itu fa'il. Kalau secara mudahnya ya subjek, fa'il itu adalah subjek. Kemudian komatil hindatu ini adalah jamak muannas salim karena diakhiri dengan alif dan ta. Nah, rofaknya menggunakan domah. Nah, ini ada isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il, ditarkib jadi fa'il juga. Begitu juga lafadz koma ahuka ini adalah asmaul khomsah. Asmaul khomsah rofaknya pakai wawu, berarti isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il, maka diterkib jadi fa'il. Sama hulami, ini juga sama hulami. Ini adalah isim yang
mudhof kepada ya mutakalim. Kalau mudhof kepada ya mutakalim maka i'robnya itu dikira-kirakan ya hulami, rofa tetap hulami, nasab tetap hulami, jar tetap hulami. Nah ini juga ditarkib jadi fa'il. Pada intinya kalau secara mudahnya itu fa'il adalah subjek. Kalau secara ilmu nahwu adalah isim yang dibaca rofa, yang rofa semua. Mufrad, isim mufrad, rofaknya menggunakan domah, isim tasniyah menggunakan alif, jamak mudzakkar salim menggunakan wawu. Kemudian ini adalah jamak taksir, rofaknya menggunakan domah. Kemudian ini isim mufrad pakai domah, ini isim tasniyah menggunakan alif, ini jamak muannas salim menggunakan domah. Kemudian akhuka ini asmaul khamsah, rofaknya pakai wawu. Jadi di sini adalah isim-isim yang dibaca rofak semua dan jatuh setelah fi'il, maka diterkib jadi fa'il. Kemudian fa'il yang kedua adalah fa'il isim domir. Kalau fa'il isim domir itu tertentu, cuma ada 12. Nah 12 itu apa saja? Dorobtu, dorobna, wa dorobta, wa dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobna. Nah fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu ini tu ini. Nah tu ini isim domir tu. Kalau secara bahasa itu tu adalah isim domir muttasil mahal rofa. Mahal rofa di sini karena jadi fa'il. Nah, fi'ilnya mana? Dorob ini, dorob tu. Nah, dorobnya ini adalah fi'il, kemudian tu-nya ini adalah isim domir. Sama dorobna ini juga na-nya ini adalah isim domir. Ini adalah isim fa'il isim domir. Dorob tu wis mukul sopo ingsun. Nah, sopo ingsunnya tu ini. Kalau secara bahasa Indonesia, saya telah memukul. Dorobna kita telah memukul. Dorobta kamu laki-laki telah memukul. Dorobti kamu perempuan telah memukul. Nah ini fa'ilnya adalah ti-nya ini. Dorobtuma fa'ilnya adalah tumanya ini. Sudah memukul siapa? Kamu berdua. Dorobtum kalian banyak. Dorobtum kalian sudah memukul. Kemudian dorobtunna ini domirnya ini. Ini juga kalian banyak, kalian perempuan banyak telah memukul. Nah untuk doroba ini, doroba itu isim domirnya itu mustatir atau disimpan. Nanti isim domir ada yang mustatir, ada yang baris. Kalau baris seperti ini, baris itu maksudnya terlihat, nampak. Dorobna, dorobtuma. Nah untuk doroba ini, domirnya itu disimpan. Doroba telah memukul. Takdirnya itu huwa. Doroba dia telah memukul. Ai doroba huwa. Menggunakan domir huwa yang disimpan. Kemudian dorobat ini sama. Ini taknya bukan domirnya. Ini taknya taknis sakinah. Tak yang menunjukkan mu'anas. Atau tak yang menunjukkan perempuan sakinah yang disukun. Ini domirnya sama, disimpan. Doroba dan dorobat itu domirnya disimpan. Kalau doroba domirnya huwa, kalau dorobat domirnya hiya. Kemudian doroba, ini domirnya adalah alif ini, alif tasniyah. Kemudian dorobu, ini domirnya wawu jamak. Kemudian dorobna, domirnya nun jamak niswah. Nah ini adalah fa'il isim domir ada 12, yaitu dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobna. Kemudian fi'ilnya itu tidak cuma doroba, misalnya diganti nasoro juga bisa. Menjadi nasortu, nasortu, nasorna. Kemudian dorobta menjadi nasorta. Dan sebagainya. Nasorti, nasortuma. Alima juga bisa. Alimtu, alimna, alimta, alimti. Yang pada intinya zomirnya itu tu-nya ini. Na, ta, ti, tuma, tum. Kalau untuk fi'ilnya terserah. Mau doroba, mau fa'ala, mau nasoro. Itu bisa. Ini juga sama, tidak harus koma. Misalnya nasoro zaidun.
nasoro Zaidun. Ada isim yang dibaca rofa, jatuh setelah fi'il, maka isim ini ditarkib jadi fa'il atau subjek. Nasoro telah menolong siapa? Zaidun, Zaid. Contoh lain misalnya alima amrun, enggak usah Zaidun terus, ganti amr. Alima telah mengetahui siapa amrun, amr. Amrun ini rofa, isim yang dibaca rofa, jatuh setelah fi'il, maka ditarkib jadi fa'il. Nah, ini adalah pengertian dari fa'il. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.